Wow, sungguh tak tergua. Indonesia sepertinya menjadi anak kesayangan AFC. Maarten Paes tiba-tiba bisa perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Langkah cepat PSSI. Ternyata begini cara PSSI merayu AFC agar Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Pernyataan keras Shin Tae-yong. Tak ada target bagi timnas Indonesia untuk juara grup di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira apa ya target Shin Tae-yong? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Malam ini Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi. Back Timnas Indonesia Jay Itzes menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak gentar menghadapi Arab Saudi dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pertandingan akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari, 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Itzes mengatakan bahwa meski Arab Saudi diperkuat oleh pelatih Roberto Mancini dan berada di peringkat 56 dunia, ia tetap optimistis. Menurutnya dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Kita tahu Saudi memiliki tim yang sangat bagus dengan pemain berkualitas dan banyak pengalaman. Mereka bermain di klub-klub hebat, tetapi pada akhirnya ini adalah sepak bola, ujar Itzes yang dikutip dari pernyataan resmi PSSI di Jakarta, Rabu. Itzes mencontohkan kejutan Arab Saudi saat mengalahkan Argentina 2-1 di fase grup Piala Dunia 2022. Saat itu tim Arab Saudi yang kurang diunggulkan berhasil menang melawan tim yang diperkuat Lionel Messi dan kawan-kawan. Beberapa tahun lalu Saudi melawan Argentina dan kita semua tahu hasilnya. Jadi ini adalah sepak bola dan apapun bisa terjadi, tambahnya. Itzes juga menyebut bahwa berada di grup yang diisi pemain-pemain top adalah kesempatan besar bagi Indonesia. Ini kesempatan besar bagi kami untuk menunjukkan sesuatu dan menempatkan Indonesia di peta sepak bola dunia, katanya. Sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A Italia bersama Venezia, Itzes berharap dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Saya berusaha membantu rekan-rekan dengan segala cara yang saya bisa, tutupnya. Media Arab ketakutan dengan pemain timnas Indonesia. Menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, media Arab Saudi menyoroti satu pemain timnas Indonesia yang dianggap sangat berbahaya. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, timnas Indonesia diperkuat oleh 26 pemain, termasuk Maarten Paes yang baru diumumkan bisa ikut bertanding. Pelatih Shin Tae-yong juga membawa pemain andalannya seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Namun skuad Garuda dipastikan tidak diperkuat Justin Hubner karena hukuman akumulasi kartu kuning. Hubner baru bisa bermain saat Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Media Arab Ar-Riyadiyah menyoroti Ramadan Sananta sebagai pemain yang paling diwaspadai dalam skuad Indonesia. Penyerang Ramadan Sananta merupakan pemain paling menonjol di tim nasional sepak bola Indonesia yang sejauh ini telah mencetak 4 gol di kualifikasi Piala Dunia Asia. Tulis Ar-Riyadiyah pada Rabu, 4 September 2024. Sebelumnya, Sananta sempat tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pada putaran ketiga ini, ia kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Selain Ramadan Sananta, media Arab juga memperhatikan Tom Haye.
Pemain berusia 29 tahun ini dinilai berbahaya berkat kontribusinya sejak dinaturalisasi tahun lalu. Ia mencetak 1 gol dari 4 pertandingan dan menjadi salah satu pilar utama di lini tengah, tambah Arya Diah. Pemain lain yang juga diwaspadai oleh Arab Saudi adalah Jay Itzes. Ia mencetak 1 gol dari 3 pertandingan dan tampil di lini tengah serta belakang dalam beberapa pertandingan terakhir Timnas Indonesia, tutup laporan tersebut. Shin Tae-yong tegaskan tak bidik Timnas Indonesia juara grup. Shin Tae-yong kembali menegaskan bahwa target Timnas Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah meraih posisi ketiga atau keempat. Indonesia tidak menargetkan peringkat pertama atau kedua karena menyadari tantangan besar di grup, meskipun bukan berarti mereka menolak kesempatan tersebut. Bagi Shin, posisi ketiga dan keempat lebih realistis. Indonesia berada di grup C yang dihuni tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ini membuat grup tersebut menjadi salah satu yang paling sulit, sehingga Shin tidak ingin terlalu percaya diri. Kami berada di grup yang paling berat di fase ketiga kualifikasi, tapi kami tidak akan menyerah. Sejujurnya kami tidak menargetkan posisi pertama atau kedua, kata Shin dalam konferensi pers pada Rabu 4 September. Namun target kami adalah posisi ketiga atau keempat sehingga kami bisa lolos ke babak playoff. Itulah pandangan pribadi saya, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pada laga perdana fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada Kamis 5 September. Shin menyadari bahwa Indonesia tidak diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun, ia tetap yakin bahwa timnya bisa mendapatkan poin. Oleh karena itu, ia meminta para pemain untuk bekerja keras. Kami terus berkembang meskipun saya belum bisa mengatakan sampai sejauh mana, ujar mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini saat ditanya tentang perkembangan Timnas Indonesia. Kronologi Maarten Paes diizinkan main untuk lawan Arab Saudi. Benar-benar jadi anak kesayangan AFC, Maarten Paes tiba-tiba bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. Hal ini sudah jelas jika AFC memperhatikan Timnas Indonesia agar sepak bolanya maju. Timnas Indonesia dipastikan bisa menurunkan Maarten Paes dalam laga melawan Arab Saudi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Timnas Sumarji mengungkapkan bahwa PSSI berupaya keras agar Paes mendapatkan izin untuk bermain di pertandingan tersebut. Awalnya Maarten Paes dipastikan tidak bisa tampil meski ikut terbang ke Arab Saudi. Kiper berusia 26 tahun itu dianggap terlambat didaftarkan untuk pertandingan pertama putaran ketiga. Namun, PSSI tidak menyerah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengirim surat ke Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pada 31 Agustus 2024 untuk meminta izin agar Maarten bisa tampil. Pada 31 Agustus, PSSI mengirim surat ke AFC memohon agar Maarten Paes diizinkan bermain melawan Arab Saudi, ujar Sumarji melalui pesan suara pada Rabu (4 September 2024). Usaha tersebut akhirnya berhasil. Maarten Paes diizinkan bermain setelah namanya masuk dalam daftar pemain yang bisa tampil melawan Arab Saudi. Hari ini dalam Match Coordination Meeting (MCM), nama Maarten Paes resmi masuk dalam daftar pemain yang bisa dimainkan, sehingga secara otomatis dia bisa tampil, jelas Sumarji. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Kata-kata berkelas Jay Itzes soal kualitas Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes berbicara tentang perbedaan kualitas antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pekan ini tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai laga mereka di putaran ketiga kualifikasi. Pada bulan September ini, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting, dimulai dengan laga tandang ke Jeddah.
Tim Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sports City Stadium. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu malam 4 September 2024, Jay Itzes memberikan pandangannya mengenai laga ini. Pemain berusia 24 tahun yang kini bermain untuk Venezia di Serie A itu menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan kualitas tim Arab Saudi. Ia bertekad untuk meningkatkan performa timnas Indonesia dengan pengalamannya bermain di level tertinggi. Itzes menekankan bahwa perbedaan antara kedua tim tidak terlalu mencolok. Menurutnya yang paling penting adalah memperhatikan detail-detail di lapangan. Saya berusaha membantu semua pemain di tim karena saya memiliki pengalaman bermain di level tertinggi. Saya mencoba berbagi apa yang penting dilakukan, ungkap Itzes. Tidak ada perbedaan besar antara pemain profesional mereka dan kami. Kami adalah yang terbaik dari seluruh Indonesia. Jadi detail-detail kecil yang akan membuat perbedaan, tambahnya. Selain menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia juga akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 mendatang. Maarten Paes resmi bisa main lawan Arab Saudi. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Maarten Paes dipastikan bisa tampil melawan Arab Saudi. Menurut informasi dari laman resmi PSSI, Maarten Paes sudah bisa dimainkan oleh timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi ini. Sebelumnya, Maarten Paes sempat dikabarkan belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski telah resmi menjadi WNI dan mendapat persetujuan dari FIFA. Hal ini terjadi karena dia belum didaftarkan oleh timnas Indonesia ke AFC sebelum batas waktu pendaftaran pemain untuk laga pertama kualifikasi ditutup. Namun, jelang pertandingan melawan Arab Saudi, PSSI memberikan kabar gembira bahwa pemain FC Dallas ini bisa turun bermain saat timnas Indonesia bertanding di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat 6 September 2024. Informasi ini disampaikan oleh manajer timnas Sumarji setelah kegiatan Match Coordination Meeting (MCM) di Jeddah pada Rabu 4 September 2024. Hari ini kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia sudah selesai. Dalam MCM tersebut disampaikan dan disahkan bahwa Paes bisa dimainkan di laga tersebut, ujar Sumarji seperti dikutip dari PSSI. Sumarji juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh penggemar atas doa dan dukungan mereka. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas usaha kerasnya sehingga Maarten Paes bisa segera dimainkan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Erick Thohir atas usaha yang telah dilakukan untuk memastikan Maarten Paes bisa dimainkan secepatnya, tambah Sumarji. Dengan kepastian ini, Maarten Paes diprediksi akan menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa kondisi para pemain timnas Indonesia cukup baik meskipun saat latihan diguyur hujan deras. Kondisi para pemain baik-baik saja meskipun sudah 2 hari latihan dan hari kedua ini diguyur hujan deras, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menambahkan bahwa hujan di Arab merupakan sesuatu yang unik. Yang paling penting adalah performa pemain, apakah meningkat atau tidak. Itu yang jadi perhatian utama saya saat ini, kata Shin. Ia juga memberikan kabar bahwa kondisi kiper Maarten Paes cukup baik meskipun sedikit kelelahan akibat perjalanan panjang. Maarten (Paes) kondisinya tidak jelek, tapi dia memang capek karena perjalanan panjang. Saya belum bisa cek kondisinya secara menyeluruh karena dia belum ikut sesi latihan utama, tambahnya. Setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Jay Itzes ditunjuk kapten timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong telah menunjuk Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi.
Menyambut tanggung jawab ini, Jay menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Jay Itzes menyadari bahwa Arab Saudi memiliki pemain-pemain berkualitas yang akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Namun bek yang bermain untuk Venezia ini menekankan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong tetap memiliki peluang untuk meraih hasil maksimal. Menurutnya dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Kami tahu Arab Saudi memiliki pemain-pemain berkualitas di liga mereka, tapi ini adalah sepak bola. Jadi apapun bisa terjadi seperti saat Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022, ujar Jay Itzes dalam konferensi pers pada Rabu 4 September 2024. Jay memastikan bahwa timnas Indonesia akan berusaha menampilkan permainan terbaik mereka sepanjang 90 menit pertandingan. Target mereka adalah meraih poin dari tangan Arab Saudi yang dijuluki Green Falcon. Ini adalah kesempatan kami untuk meraih hasil maksimal di pertandingan pertama babak ketiga ini. Kami memiliki tujuan dan semua pemain akan berjuang untuk mencapainya, tambah Jay. Grup C, tempat timnas Indonesia dan Arab Saudi tergabung juga diisi oleh Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Kompetisi ini menggunakan format kandang dan tandang yang berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Setelah menghadapi Arab Saudi, tim Merah Putih akan bertemu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 10 September 2024. Alasan Shin Tae-yong panggil pemain minim menit bermain. Pelatih Shin Tae-yong harus memanggil sejumlah pemain yang minim mendapatkan menit bermain di klub mereka ke timnas Indonesia. Menurutnya, karena tidak ada pemain pengganti yang sepadan, keputusan ini menjadi pilihan yang harus diambil. Sebanyak 26 pemain telah dipanggil untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antaranya, 4 pemain tercatat belum banyak mendapatkan kesempatan bermain di klub masing-masing. Mereka adalah Nathan Chuaon dalam kurung Swansea City, Pratama Arhan dalam kurung Suwon FC, Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United, dan Ragnar Oratmangoen dalam kurung FCV Dender. Nathan hanya tampil selama 2 menit bersama Swansea City di EFL Championship, yang merupakan divisi kedua Liga Inggris musim ini. Arhan juga baru bermain 1 kali selama 3 menit bersama Suwon FC sejak awal musim. Marcelino dan Oratmangoen bahkan belum mendapat menit bermain di klub baru mereka. Situasi lebih sulit dihadapi Tom Haye yang belum menemukan klub baru setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada Juni lalu. Shin Tae-yong mengakui bahwa kondisi ini membuatnya khawatir, namun ia tetap merasa para pemain tersebut perlu ada dalam skuad Garuda. Memang saya khawatir dengan situasi ini, ujarnya setelah latihan terakhir timnas Indonesia di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Agustus 2024. Tetapi, karena tidak ada pemain pengganti yang sepadan, mau tidak mau kami harus tetap memanggil mereka. Situasinya memang seperti itu, tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Meskipun minim menit bermain di klub, beberapa pemain tetap tampil impresif saat membela timnas Indonesia. Contohnya, Nathan mencatatkan 2 assist saat Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 pada Juni lalu, dan Haye mencetak gol spektakuler dari jarak jauh dalam pertandingan tersebut. Kini semua pemain tersebut telah bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Tim Garuda juga sudah menjalani sesi latihan perdana pada Senin malam, 2 September 2024, waktu setempat. Shin Tae-yong sebut mimpi bersama timnas Indonesia tak bisa terwujud begitu saja. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memiliki prinsip yang kuat dalam membangun tim. Ia lebih fokus pada proses daripada hanya mengejar hasil instan demi mencapai tujuannya.
Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, telah dipercaya selama 4,5 tahun untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dalam perjalanannya, Shin sering menghadapi tantangan besar. Meski belum berhasil meraih trofi, ia terus berusaha untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Beberapa pencapaian penting Shin bersama timnas Indonesia antara lain lolos ke babak 16 besar Piala Asia, mencapai semifinal Piala Asia U23, dan berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua pencapaian ini merupakan sejarah baru bagi tim Garuda. Shin selalu menekankan pentingnya proses dan pengembangan jangka panjang dalam melatih timnas Indonesia. Ia percaya bahwa meskipun prosesnya sulit, hasil yang baik akan datang seiring waktu. Tim-tim sekarang lebih kuat, dan karena kami memiliki banyak pemain muda, kami bisa terus berkembang dan melihat hasilnya dalam 5 tahun ke depan, ujar Shin dalam wawancara di kanal YouTube Timnas Indonesia Official, Rabu 4 September 2024. Shin juga menambahkan bahwa daripada mencoba mendapatkan semuanya sekaligus, lebih baik mempersiapkan segala sesuatunya secara bertahap untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Meski fokus pada proses, Shin tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Ia mengingatkan bahwa mimpi-mimpi besar untuk sukses di kancah sepak bola dunia tidak bisa terwujud dengan cepat. Mimpi-mimpi tidak bisa terwujud begitu saja dan saya tidak berpikir jangka pendek. Tapi saya ingin menyampaikan bersama para pemain, saya akan selalu berusaha memberikan hasil terbaik, tegasnya. Saat ini timnas Indonesia sedang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bertanding melawan tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C.